Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena tertutup rapat tanpa bisa disaksikan langsung oleh orang, akhirnya banyak gambar foto yang diklaim sebagai pusara atau makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua itu adalah palsu, karena makam Nabi tertutup dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke bagian dalam. Ada juga kebohongan lain menyangkut makam Nabi, tentang mayat di atas kubah hijau, pemegang kunci makam, dan lain-lain. Berikut ini beberapa kebohongan menyangkut makam Nabi yang sering beredar di tengah masyarakat. Bila Anda menyaksikan foto atau gambar kubur makam Nabi SAW, atau mungkin juga Anda membeli dan menempelkannya di dinding rumah, maka perlu diketahui bahwa semua itu adalah palsu alias kebohongan yang menyangkut makam Nabi. Entah siapa yang melakukan dan apa keniatannya. Yang jelas, berbagai gambar yang banyak beredar dapat dipastikan semuanya adalah bohong. Mengapa? Karena kubur Nabi SAW berada dalam tembok tertutup tanpa ada pintu akses masuk. Dan kondisi seperti ini sudah berjalan berabad-abad lamanya. Bagi yang ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana kubur Nabi SAW, silakan menyaksikan di channel ini dengan judul Makam Nabi Penampakan Terluar hingga Terdalam. Bisa jadi dan mungkin saja semua ini asal-muasalnya hanya imajinasi seseorang atau ulah mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjualnya atau alasan lain. Tetapi karena terlanjur menyebar bukan hanya di Indonesia, termasuk di banyak negara, lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang benar, termasuk oleh sebagian ulama. Berikut ini beberapa contoh makam tersebut. Lalu seperti apa makam kubur Nabi? Orang yang pernah menyaksikan kondisi dalam ruangan makam dan menyaksikan langsung kubur Nabi adalah Ali bin Ahmad Al-Samanhudi. Ia pada 5 abad yang lalu dipilih oleh penguasa untuk mencek kondisi bagian dalam, karena sebelumnya telah terjadi kebakaran dan ada sebagian dinding penutup makam yang rusak. Setelah renovasi selesai dan tersisa lubang kecil di bagian bawah yang dapat dimasuki satu orang, Ali masuk dan memastikan kondisi di dalam. Ia menceritakan pengalamannya ini dalam bukunya Wafa'ul Wafa bi Akhbar Dar Mustafa. Di antaranya dia mengatakan, ketika saya memasuki ruang yang diberkati dari belakang, saya tidak melangkah lebih jauh. Saya mencium aroma yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berdiri di sana selama mungkin, memberikan salam kepada yang terbaik dari semua nabi, dan kemudian kepada yang terdekat dari kedua sahabatnya. Dan saya memanjatkan doa sebanyak yang saya bisa. Saya melihat bahwa ruangan itu sekarang sudah rata, sehingga tidak ada lagi kuburan yang terlihat, kecuali satu gundukan di belakang yang saya duga adalah kuburan Umar. Saya menyentuh kerikil di tanah dan terasa lembab seakan-akan masih segar. Jadi kubur Nabi SAW sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Ali bin Ahmad Al-Samanhudi. Di atasnya tidak ada tembok atau nisan atau bahasa Jawanya kijing atau bangunan lain. Hanya tanah yang lebih tinggi sedikit dengan tanah sekitar, dan di atasnya ditaburi dengan batu kecil yang kemerahan. Kebohongan lain menyangkut makam Nabi adalah gundukan di atas kubah hijau makam. Ada yang menyebutkan gundukan tersebut adalah jasad seorang yang akan mencuri jenazah Nabi. Ada juga yang mengatakan jasad seseorang yang akan menghancurkan kubah makam Nabi dan lain-lain. Karena hanya dusta, maka versi selanjutnya juga bermacam-macam. Ada yang mengatakan si pencuri atau orang yang akan menghancurkan makam Nabi tersambar petir. Versi lain, ia tak dapat bergerak hingga akhirnya mati. Lalu, mengapa terlihat menonjol seperti gundukan? Karena perbuatannya, ia terkena kutukan hingga jasadnya menempel. Karena tak dapat diturunkan, terpaksa dikubur di tempat tersebut. Yang benar, gundukan di atas kubah adalah bagian dari struktur kubah itu sendiri, yang disebut dengan Al-Rosen. Pada masa silam, gundukan atau Ar-Rosen digunakan sebagai pintu kecil untuk masuk dan membersihkan bagian dalam kubah. Tidak ada akses untuk masuk ke dalam kecuali hanya melalui gundukan, sehingga bagaikan pintu darurat. Karena sudah tidak difungsikan lagi, maka di atasnya diberi sejenis tali pengikat. Yang perlu diketahui, walaupun masuk ke dalam kubah melalui gundukan ini, makam Nabi SAW tetap tidak terlihat, karena makam beliau tertutup tembok keliling 3 lapis, dan bagian atasnya juga tertutup. Kebohongan lain yang menyangkut makam Nabi adalah masalah kunci dan mereka yang memegang kunci makam atau juru kunci.
Walaupun tidak seramai masalah foto makam dan gundukan di atas kubah, tetapi dua masalah ini terkadang menjadi pembicaraan di tengah umat termasuk di media sosial. Mengenai pemegang kunci, kebohongan yang beredar menyatakan bahwa mereka dari keturunan Nabi SAW. Padahal selama berabad-abad pemegang kunci makam Nabi SAW dipegang oleh petugas khusus yang disebut dengan Al-Ghawat. Mereka inilah yang bertugas membersihkan dan merawat Masjid Nabawi termasuk makam Nabi. Namun karena perkembangan zaman, tugas Al-Ghawat ini telah diganti oleh petugas kebersihan, askar, dan mutawif. Bagi yang ingin mengetahui mengenai pemegang kunci makam Nabi atau Al-Ghawat dapat menyaksikan di channel ini dengan judul Misteri Pemegang Kunci Makam Nabi. Kebohongan lain yang menyangkut pemegang kunci makam Nabi adalah informasi yang mengatakan bahwa mereka telah bermimpi bertemu dengan Nabi lalu diperintahkan untuk menyampaikan informasi tersebut. Kebohongan seperti ini bagai muncul tenggelam. Biasanya kisah mengenai masalah mimpi penjaga makam Nabi disebarkan melalui brosur. Di dalamnya tercantum perintah, bahkan ancaman bagi yang tidak mau memperbanyak dan menyebarkannya. Karena sebagian mempercayai apa yang disampaikan, maka bila telah muncul akan cepat tersebar di tengah umat. Mungkin keniatan pembuatnya baik, yang intinya mengajak umat agar kembali ke jalan yang benar. Namun kebohongan yang mengatasnamakan Nabi sama sekali tidak dibenarkan, bahkan termasuk dosa karena berdusta atas nama Nabi SAW. Demikian beberapa kebohongan yang menyangkut makam Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.